Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel. Masih di Umroh Series dan kali ini episode yang ke-8. Aku mau sharing tentang kunjungan ke Jabal Rahmah. Aku sangat excited sekali guys untuk sharing di episode kali ini karena memang ada beberapa hal yang menarik. Jadi tolong jangan skip ya. Tapi aku mau disclaimer dulu bahwa di episode kali ini mungkin aku akan sedikit meledak-ledak gitu ya, karena ada beberapa hal yang mungkin agak sedikit menyulut emosi gitu. Tapi it's okay, perhatikan aja sampai akhir. Oke, jadi Jabal Rahmah sendiri ini adalah bukit yang terletak di Arafah. Biasanya selalu dikunjungi oleh jamaah haji yang sedang melakukan wukuf. Sementara untuk jamaah umroh biasanya memang menyengajakan untuk berkunjung ziarah Nafaq Tilas ke Jabal Rahmah ini sebagai bagian dari city tour kali ya. Nah, ada peristiwa yang menarik yang membuat Jabal Rahmah ini menjadi salah satu destinasi favorit untuk jamaah haji maupun umroh. Yang salah satu yang terkenal yaitu adalah peristiwa pertemuan Nabi Adam dan Hawa. Kita tahu ya, Adam dan Hawa itu diturunkan ke dunia setelah melanggar perintah Allah gitu, dan terpisah sangat jauh jaraknya di bumi, dan baru bertemu ratus-ratus tahun kemudian. Ada yang meriwayatkan sekitar 300 tahun kemudian. Jadi kalau teman-teman gitu ya, nggak ketemu sama jodohnya baru umur 30 tahun, sampai aja Adam dan Hawa itu 300 tahun. Iya, kayak gitu juga ya. Umur kita aja baru-baru sampai 100 tahun. Lanjut lagi ke peristiwa tadi ya. Jadi setelah Adam dan Hawa itu terpisah selama beratus-ratus tahun, mereka akhirnya bertemu kembali di Jabal Rahmah. Itulah kenapa di atas bukitnya itu ada tugu yang katanya itu adalah simbol pertemuan Adam dan Hawa. Nah, tapi dari peristiwa ini, jamaah itu banyak yang meyakini bahwa ini menjadi tempat yang mustajab untuk meminta jodoh. Hah? Jadi banyak gitu ya di sana kalau orang itu berdoa untuk meminta jodoh, atau kalau yang sudah berkeluarga itu supaya kehidupan rumah tangganya itu langgeng, harmonis seperti itu. Bahkan ya banyak yang sampai nangis-nangis terus sambil berdoa sambil sholat juga gitu ya. Apakah tidak boleh? Tentu saja boleh dong, itu tidak masalah. Yang namanya berdoa mah boleh-boleh aja gitu. Yang tidak boleh adalah ketika kita memustajabkan Jabal Rahmah ini untuk kita memanjatkan doa yang khusus. Itu yang tidak boleh. Jadi kalau misalnya kita mau berdoa, apapun itu boleh, apalagi ketika sedang melaksanakan haji, sedang melaksanakan umroh, itu memang ya kita disunahkan untuk berdoa karena kita sedang berada di tempat yang suci kayak gitu. Tapi kalau masalah level mustajab gitu ya, depan Ka'bah lebih mustajab, Masjidil Haram, Masjid Nabawi lebih mustajab, Raudhah juga lebih mustajab. Jadi itu tuh bukan tempat khusus untuk berdoa, doa dengan doa khusus kayak gitu ya. Kalau dalam hal ini itu terkait urusan asmara gitu. Dan yang paling komedi lagi nih guys ya, jadi banyak gitu lah orang yang mencoret-coret gitu di tugunya kayak gini nih. Ini orang pada coret-coret ya di tubuhnya. Ada yang mungkin nulis nama seseorang, nama calonnya, doakan supaya menjadi pasangannya. Bahkan, atau kalau misalnya udah berkeluarga, ya nama pasangannya gitu-gitu loh pokoknya. Kayak netizen kita aja gitu ya, kalau misalnya lagi pergi ke suatu tempat itu suka coret-coret di batunya. Romeo, Juliet, Rose, Jack, Arya, Cimeng, Jaka, Soimah, Krimi, Anna, Luffy, Bahkan ada juga gitu yang katanya yang menaruh foto pasangannya sambil didoakan, nelus-nelus itu Jabal Rahmah gitu ya, itu sampai tubuhnya yang warna putih gitu ya, itu udah berubah bawahnya jadi warna hitam karena keseringan dicoret-coret. Astagfirullahaladzim. Aku sampai, ya Allah, aku pikir gitu ya guys, masyarakat Islam dunia itu sudah cukup cerdas gitu loh, bisa membedakan mana yang seharusnya dilakukan, mana yang sesuai tuntunan, dan mana yang tidak ada rukunnya gitu, nggak sesuai tuntunan, bahkan cenderung ke mitos kayak gitu. Tapi ternyata enggak, ternyata masih banyak yang melakukan cara-cara gitu secara normal. Itu coret-coret aja udah nggak sesuai normal guys, nggak sesuai adab, karena itu mengotori. Dan itu tulisannya, orang nyoret-nyoret itu di bawah tulisan dilarang mencoret-coret, tapi tetap dilakukan. Oh my god. Dan secara logika juga gak logis kan kalau misalnya kita nulis di situ nyoretin terus
jadi ketemu jodoh gitu. Dan memang ya jelas tidak ada tuntunannya juga, jadi itu sangat disayangkan sekali sih kalau banyak yang melakukan itu. Alhamdulillahnya gitu ya, aku sama mutawifku sebelum turun ke Jabal Rahmah itu kita udah di briefing jangan melakukan ini. Jadi justru waktu ketika kesana banyak yang coret-coret kayak, hah, masih ada ya ternyata. Itu loh guys. Jadi perkara nanti kalau misalnya udah turun dari Jabal Rahmah, udah pulang dari Jabal Rahmah terus ketemu jodohnya, atau bahkan belum pulang itu udah ketemu jodohnya karena ternyata jodohnya adalah kang foto dan kang jualannya ada di sana. Ya suka-suka Allah gitu ya, mau mengabulkan doa kita itu kapan, mau mempertemukan kita dengan jodohnya itu kapan, itu suka-suka Allah. Tapi nggak ada sinkronisasinya antara kita berdoa minta jodoh atau minta kelanggengan di sana dengan hubungan asmara kita di setelah itu gitu loh. Jadi dalam hal ini sebenarnya lebih ke arah orientasi dalam berdoa. Kalau misalnya kita mau berdoa kepada Allah silakan, apapun boleh. Tapi kalau misalnya mengkhususkan tempat itu untuk doa khusus, itu yang tidak boleh. Itu guys ya. Jadi astagfirullah, mohon maaf ya guys jadi agak meledak-ledak, tapi intinya cukup lakukan yang sesuai tuntunan aja. Kalau misalnya teman-teman kesana ya udah memang untuk menapaktilasi ziarah ke tempat yang memang itu penting gitu ya, jadi bukan untuk mengotori atau melakukan hal-hal yang di luar sunnah. Nah, selain peristiwa pertemuan Adam dan Hawa tadi, Jabal Rahmah itu juga menjadi saksi penting dari peristiwa yang dialami oleh dua nabi lainnya. Yang pertama yaitu Nabi Ibrahim. Kita tahu bahwa Nabi Ibrahim itu pernah diperintahkan untuk menyembelih putranya, dan perintah dari Allah itu turun lewat mimpi sampai 3 kali kalau tidak salah, dan Nabi Ibrahim itu meyakini bahwa itu benar perintah dari Allah ketika berada di Jabal Rahmah. Nah, selain itu ada peristiwa lain yaitu di mana Jabal Rahmah ini menjadi tempat turunnya wahyu terakhir yang disampaikan oleh Nabi Muhammad ketika sedang wukuf, yaitu surat Al-Maidah ayat ketiga. Jadi waktu kalau misalnya kita nonton Salah gitu ya, sebagian para sahabat itu ada yang kayak sedih, nangis karena kok rasanya kayak ada sesuatu yang bakal hilang, karena memang itu wahyu terakhir dan memang tidak lama setelah itu ya Rasulullah itu wafat, meninggalkan umat Islam untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita lihat lagi ke sejarah, Jabal Rahmah itu nggak hanya tempat pertemuan guys, tapi juga tempat menjelang perpisahan. Jadi penting ya teman-teman untuk belajar sejarah lagi kayak gitu. Jadi kita menapaktilasi tempat itu kalau misalnya berkunjung ke Jabal Rahmah, itu vibes-nya lebih terasa gitu loh. Kita lebih bisa menghayati bagaimana peristiwa yang memang penting pernah terjadi di sana. Jadi bukan hanya sekedar untuk memanjatkan doa, apalagi sampai doa khusus yang memang tidak ada tuntunannya gitu. Okay. Nah itu guys tadi kunjungan ke Jabal Rahmah. Semoga teman-teman yang belum berkesempatan untuk umroh bisa segera diundang Allah untuk berkunjung ke Tanah Suci dan menyempatkan untuk ziarah ke Jabal Rahmah. Itu aja videoku kali ini, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.